kali. Istighfar dulu. Istighfar 3 kali, salawat 3 kali, Salah impon. istighfar, salawat, Kan yang jauh. Apaan itu? Rambutnya kayak penyamu. Ya bang. Gondrong masih ya? Enggak bagus. Udah jadi. Kaki tegak. Energinya kayak bara api. Nah, gitu. Panasnya. Biasa pakai di kamu deteksi. Jadi apa yang dikirim ya iya nyat ada sesuatu. Dulu itu modelnya gimana itu dulu waktu ya anggaplah kita sebut syariat ya. Terus syariatnya kayak gimana itu modelnya kalau boleh tahu? Pas muda-muda. Pas zaman muda-mudi biasa ke rantau. Wah, dalam bentuk air atau apa gitu. Dulu sih para pasang ya kalau bentuk emas itu kecil aja. Anggaplah sejenis susuk gitu ya. Waktu
100.000. Zaman dulu Zaman dulu. gede di rumah. Ngikut-ngikut sama teman, Mm-mm. teman ya udah. Pasang di Pasang di sini, sama di sini. Nggak tahu itu udah lama apa masih ada atau ada, saya juga kurang tahu sih. Apa ini masih ada atau apa? iya pasang. Saya ndek keluar tadi bang. Cahayanya masih terelek. Isinya kotnya. Masih ada. Masih ada. Udah gitu bukannya ini ya, walaupun dianggapnya mungkin sekarang cuma 100.000, tapi ini luar biasa. Jadi ya maaf tempat syariatnya itu memang bagus gitu energinya, Paten lah. paten lah rasangannya gitu. Cuma ya itu efeknya di saat itu udah melemah, nah, energinya dia mah kan kalau kayak gitu kan barang ya bentuknya cuma media ya, yang ininya yang bikin keluar energinya apa itu kan makhluk yang dipasangkan ke situ. Nah itu makhluknya tetap kuat. Kalau rumahnya dia udah minta dilebur, memang dihancurin, karena kalau untuk keluar fisik dia udah nggak ada, masuk ke alam itu tuh udah nggak ada gitu. Kecuali susu sekarang yang pasang nongol pada nongol gitu. Kalau pasangan dulu paten, karena dia sifatnya sebenarnya bukan fisik, jadi kayak sifatnya tuh energi dimasukin gitu. Jadi barang itu diserahin ke goib, jadi misal intan diambil sama goib, itu karena khasiatnya lah disebutnya gitu. Selain itu mandi kembang kadang kita nganggap mandi sepele, minum air putih sepele, justru unsur air di saat satu syariat yang unsurnya air tuh luar biasa malah. Dan itu agak susah malah dia karena udah benar-benar masuk. Mungkin kalau kayak barang pelor susah dia langsung buang, bisa wujud, bisa hancur energinya. Tapi kalau air itu kadang perlu kita juga tirakat, kayak puasa itu buat nyuci, karena dia udah masuk ke aliran darah. Mandi kembang gitu. Nah, kalau mandi kembang karena niat lillahi ta'ala, misal mau sholat Jumat mandi kembang, atau di bulan-bulan mulut itu nggak apa-apa, lillahi ta'ala. Mandi kembang itu bukan mandi kembang yang nggak boleh sebenarnya, jumpa jampeknya itu dan manggilnya itu. Nah, itu yang kadang bikin jadi orang mandi kembang tuh image jelek aja, semua dipukul rata gitu, padahal nggak semua mandi kembang ya. Contohnya mau ngantenan aja mandi kembang. Bagus sebenarnya setahun sekali mandi kembang. Kenapa? Ya kita merawat jasad kita dengan tujuan supaya bisa bersih, wangi seperti kembang, bersahaya, biar wangi. Di makhluknya ada, itu masih energi ada, ditambah lagi yang orang ini itu, aduk-aduk lah bahasanya. Emang kalau gitu-gitu tuh efek pertama pasti rumah tangga lah. Soalnya kita kan kontrol emosi. Ngap lumayan berat juga ini masih di punggung. masih iya yang paling kekuatannya Di punggung ada bara gitu. iya, itu bara yang di sini yang wah ini ngerasain juga kan Di sini tadi masih nyala masih kelihatan di tangan. marong ya, bener kayak bara ini rokok aja terus, malah lebih gitu Orang tangannya nyala. kelihatan. Gini nih panas kali ya Masih sebelah saya. panas. Masih nyala. Disiram air baru enak. Jadi masih ada. Memang kalau untuk mungkin ya Allah alam ya, saya juga nggak ini, sama-sama kita syariat. Kalau memang mau di syariat ya insya Allah dibersihin lah kasarnya. Mungkin kalau ini di ruqyah itu bahasa ininya ya, ruqyah dalam arti kan bukan cuma ngeluarin setan jin aja, ngeluarin barang-barang gitu, intinya membersih lah.
disiapin. Kalau memang siap lahir batin segala macam kan jujur kita di sini istilahnya hanya usaha ya, tapi hakikatnya ke Gusti Allah. Kalaupun memang ini nanti kapan dimana atau gimana juga saya belum mengerti caranya. Nanti kita munajat dulu minta sama Allah petunjuk gitu baru, karena kan namanya kayak gini gimana ngambilnya kelihatan juga enggak udah kan gitu. Nah itu kita minta petunjuk. Dasarnya kan kita juga ya, saya pribadi ya manusia bodoh kita mah ya, kan semua ilmu punya Allah. Kita minta sedikit, diberikan sedikit kemampuannya, baru insya Allah agak tenang sekarang mau dia untuk gak galau tadi mau sering gelisah ya ciri sekarang mending mending basah. iya nggak maksud tadi mah beda sama sekarang bimbang kayaknya iya gadget ya. sekarang mending tuh Mukanya. hatinya juga apa plong gitu. Ciri-ciri kita dideketin jin atau makhluk atau apapun atau diapain atau apa itu ya udah pasti gelisah, karena udah jelas dalam surat Anas saja kan meniupkan was-was itu kan, waswas fi sudurinnas, itu meniupkan rasa was-was, rasa bimbang, gelisah, nggak fokus, apalagi ibadah. Wah, gitu. Kalau udah kita mau sukanya menyendiri, hati-hati, itu berarti ada sosok yang mendekat atau ada sesuatu yang nggak beres dengan diri kita. Buru dan kita ikhtiar, kita syariat, kita munajat. yang menyendiri boga kahayang Sah, eta. kayak motor Oh gitu. Bisa Cuman ya. ini harus dibuang nih. Insya Allah harus dibuang. Karena dia aja udah tahun 80 tuh, 40-40-an. Anak bersembunyi, anak setan itu nggak main-main. Itu Rasulullah sendiri yang nanya, langsung dijawab sama iblis. Itu manusia ditaruh kan gitu anak-anaknya. Udah buang dulu, kita sekarang kembali fitrah lah bahasanya ya, bersih jasad, bersih lahir, bersih batin. Karena pada hakiki manusia datang cuma keadaan telanjang, pulang pun dengan telanjang. Arti kata telanjang lahir batin semua ya. Mau orang di dunianya sakti bisa terbang, pulang ya tetap kalah sama cacing, dimakan hancur. Nggak ada yang orang sakti mungkin gimana nggak sama semua. Apalagi ya maaf yang sifatnya kebendaan itu, misalkan contohnya nanti misal di sini nggak kebuang kalau mati, ini daerah sini nggak dimakan sama cacing, nggak mau utuh. Nanti di akhirat kita dengan keadaan kepala bolong di sininya, yang ditanya mana itu daging jidatnya, ketinggal di makam, di kuburan. Kenapa nggak diterima, ada bendanya? Buang nanti insya Allah diniatin, kalau emang siap apa gimana nya nanti kumpulin lagi, kita ngasih nanti saya tirangkan lagi supaya kita lama lengkapin. Kalau apa istri semua orang tua kita cari hari baik, waktunya yang pas itu, cari nafsunya dihitung dulu. jadi istri tuh ngeliat saya tuh kayak benci Itu karena itu di saat kita pakai yang nggak sewajarnya, kebencian orang tuh bukan yang hilang. Contoh misalkan ada kan yang dibilang muka aura, pemanis, ya, pengasih gitu, orang seneng aja sama kita nggak ada bencinya, padahal bukan. Itu benci orang itu tertunda, terkumpul, nanti suatu saat ini udah melemah, udah benci itu keluar. Bahkan yang nggak dibikin kita berulah, orang benci aja ngelihatnya. Jadi kebalikannya yang akan ada, kebalikannya gitu. Karena kita sehat, kita disenang orang, kita dibenci orang, kita sakit, kita bahagia, kita tak nangis, kita menderita apa, semua itu emang udah garis Allah. Dengan kita bikin orang senang terus, itu berarti udah kita nggak menerima kodrat gitu. Karena Allah bikin manusia ada dibenci, ada disenangi, pada waktunya berubah terus gitu. Karena orang pengennya disenangin terus, pengennya diangkat terus, ya nggak bisa, nggak ada yang abadi gitu. Jadi semua itu nantinya tertunda, ditunda, bukannya enggak. Karena manusia itu ya itu luar biasa kalau dibilang. Walaupun jin ilmunya tinggi aja masih kalah sama manusia, walaupun manusia nggak setinggi jin ilmunya gitu ya. Karena akalnya itu yang disalutin gitu.
bisa mengendalikan. Ingat hari lahir nggak? hari Malah terang di sini. lagi Selasa lagi manis. Selasanya ini tapi api. lama-lama nyender situ. Emang sengaja saya lingkarinnya itu di situ. Tahu soalnya bakalan buat nyender. Berarti ini ada yang mirip juga ya. Ada sesuatu walau alam ya. Saya nggak angkat yang itunya karena apa? Asal udah tahu, udah tiba tinggal langsung proses aja. Karena kalau kayak gitu kan yang ada nanti malah fitnah gitu ya. Walaupun jelas pun tetap aja kita anggapnya itu nanti kita jadi sudon, malah merusak syariat kita yang tadinya mau kembali fitrah malah jadi ada rasa dendam atau ya sedikit kenapa sih orang itu begitu kan, pasti manusiawi lah. Walaupun bohong. menurut kita bilang enggak, saya mah asal tahu aja, tetap Bohong. siapa sih Pak, saya cuma tahu aja cirinya, nggak bakalan ini, nggak tetap aja manusiawi. Sih. Jadi gara-gara wanita juga. Iya. Jadi ya mungkin ya. Udah merasa aja. Alhamdulillah kalau istilah itu tadi saya bilang kalau orang udah mengakui itu Mungkin udah, dia apa- nah kalau udah jadi apa sih kayak gitu. udah pasti kita wajar lah, manusiawi. BAP juga Itu cepet. jadi hikmahnya dapat kan sekarang, insya Allah walau alam ya, nasib orang besok di atas lagi kan udah nggak gitu lagi gitu. Suatu pelajaran lah buat kita, karena yang namanya hukuman itu ada yang dapatnya nanti di akhirat, ada yang di dunia, ada yang dunia dan akhirat. Jadi ya kita harus bagus mengakui. Itulah gunanya kita istighfar. Salah tobat kan itu harus sadar dulu, akui dulu salah kita. Ayo nama lobakeun bae istighfarna. Mudah-mudahan nanti dijabah sama Allah ya syariatnya. Terus ayo nama santai bae lah, santai. Kopi deui udah. Geus udah enggak panas kan? Sangat Mantap. Tapi istri udah pernah kena tangan. Pernah. 2 kali mah ada ya. Ini yang bikin bahaya. Kalau kita berilmu, kalau kayak gitu mengurangi kemaslahatan ilmu kita.